Mantra hidup tentram. Setiap manusia di dunia ini tentunya memiliki jalan hidupnya masing-masing. Ada yang baru merintis dari bawah, dan ada pula yang sudah merasa sukses dengan apa yang ia jalani. Coba lihat orang-orang di sekitarmu. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari, tergantung kita mau atau tidak mengambil pelajaran tersebut. Kembali pada kehidupan yang dijalani masing-masing orang, pernah nggak kamu ngerasa kalau hidup orang lain lebih enak daripada hidup yang kamu jalani saat ini? Kebanyakan orang akan menjawab pernah. Begitupun denganku. Ketika melihat teman yang memposting secuil kehidupannya di media sosial, sepertinya terlihat bahagia luar biasa. Saat itu, aku lupa bahwa seseorang memiliki hak untuk personal branding di media sosial, dan aku hanya melihat 15 detik dari 24 jam kehidupan mereka. Saat melihat kehidupan orang lain, biasanya kalimat semacam ini akan muncul. Enak banget ya dia, karirnya udah mapan. Wah, tiap hari hangout mulu ya. Dia lagi makan di restoran mahal nih. Kok cowoknya sweet banget ya? Dan kalimat-kalimat sejenis yang hanya akan meracuni pikiran kita. Seketika kita lupa kalau punya kehidupan sendiri. Merasa kita gak lebih baik dari mereka. Coba deh kita pikirin lagi. Apakah adil kalau kita ngebandingin kehidupan 24/7 kita dengan 15 detik kehidupan orang lain? Seandainya kita tahu 24/7 kehidupan mereka pun juga masih gak bisa dibandingin. Ini tentang kapan seseorang memulai dan bagaimana perjuangan untuk mendapatkan. Bisa jadi ketika mereka memulai, kita belum kepikiran dan masih bermain-main. Ketika mereka bekerja keras, bisa jadi kita lagi leha-leha. We don't know how they struggle. Beberapa hari yang lalu, aku melihat film Indonesia yang dirilis pada tahun 2019. Dibintangi oleh Titi Kamal, Raffi Ahmad, Donita, Gading Marten, Tora Sudiro, dan artis Indonesia lainnya yang berjudul Rumput Tetangga. Aku yakin bahwa ini film komedi yang kelihatannya alur ceritanya bisa ditebak. Ternyata aku tidak sepenuhnya benar. Film ini mengisahkan tentang Kirana yang diperankan oleh Titi Kamal yang menjadi istri Ben yang diperankan oleh Raffi Ahmad, seorang sales mobil. Mereka adalah teman SMA. Kirana memilih fokus menjadi istri dan ibu bagi 2 anaknya. Di sisi lain, Kirana ingin seperti tetangga dan teman SMA-nya yang sukses menjadi wanita karir. Liana yang diperankan oleh Donita, seorang wanita karir sukses yang pulang dari luar negeri dan akhirnya mengajak Kirana untuk bertemu di suatu restoran. Mereka berdua saling cerita tentang kehidupannya masing-masing. Liana pun mengajak Kirana untuk ikut reuni SMA. Di reuni SMA, Kirana melewati tenda yang menyediakan jasa ramal kartu tarot. Kirana pun dipanggil oleh peramal yang diperankan oleh Asri Welas. Terlihat pada kartu yang dipilih Kirana bahwa Kirana menyesali dan menginginkan sesuatu. Kirana masih mengimpikan menjadi wanita karir yang sukses. Ternyata, mimpinya bisa terwujud berkat kartu tarot yang kemudian mengubah Kirana menjadi seorang public relation terkenal tetapi belum menikah. Pada awalnya, ia tak percaya dan merasa senang dengan hidupnya yang baru.
Tetapi lama-kelamaan ia merindukan menjadi sosok Kirana yang sesungguhnya. Apa yang ia dambakan tidak seindah yang ia kira. Pun apa yang ia miliki tak seburuk itu. Bahkan kehidupannya didambakan oleh Liana. Sungguh film Indonesia satu ini melebihi ekspektasiku tentang pentingnya bersyukur terhadap hidup kita. Menurutku, film ini relate dengan apa yang terjadi di kehidupan kita saat ini. Betapa banyak karunia dan keberkahan yang sudah diberikan Tuhan pada kita, tapi kita malah melihat apa yang telah diberikan Tuhan pada orang lain. Itulah yang membuat kita terus merasa kurang dengan apa yang telah dititipkan Tuhan pada kita. Jika sekarang kau merasa menjadi manusia paling menderita di dunia, coba ingat lagi apa saja kebaikan yang sudah Tuhan berikan padamu. Bisa jadi hidupmu menjadi dambaan orang lain. Sekarang, apa kau tahu mantra yang kumaksud? Terima kasih, kalian sudah mendengarkan cerita dari salah satu sahabat Dika. Cerita yang kalian dengarkan tadi adalah karya dari Kak Luciana Indriani, seorang alumni sastra Indonesia dari Universitas Negeri Yogyakarta yang saat ini sedang menekuni menjadi content creator di @luciana_indriani. Nah, ingin jadi seperti Kak Luciana, kalian bisa kok mengirimkan karya podcast berupa naskah cerita ataupun rekaman suara. Pokoknya kami tunggu karya kalian untuk bisa menginspirasi lebih banyak orang. Nah, sebelum podcast ini berakhir, ada informasi penting dan menarik nih untuk kalian sahabat Bika yang punya usaha. Baik usaha yang sudah meroket ataupun usaha yang masih rintisan. Karena Bika Indonesia bersama dengan bikin podcast akan membantu UMKM kalian agar lebih berkembang dengan ikut mempromosikan UMKM kalian melalui konten-konten Bika Indonesia. Salah satunya melalui podcast loh. Nah, untuk ketentuan lebih lanjut silakan kepoin Instagram kami ya di @bikaindonesia. Jangan lupa juga untuk turut kepoin media sosial kami lainnya seperti Spotify, Bikin Podcast, dan juga channel YouTube kami di Bika Indonesia. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.